Kita lanjut bagian yang kedua ya. Ini sekarang adalah definisi sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, notasinya begini. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D sama dengan D2. Dan yang ketiga ada A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, ini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Tapi variabel tidak harus X, Y, dan Z ya. Ingat ya bahwa variabel adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Jadi hurufnya bisa apa saja, boleh huruf yang lain selain X, Y, dan Z. Tapi ingat notasinya harus huruf kecil. Nah, sekarang ada koefisien. Koefisien ingat adalah nilai yang ada di depan variabel. Jadi koefisien itu adalah A1, A2, A3. Ini adalah koefisien dari X. Kemudian ada B1, B2, dan B3 itu adalah koefisien dari variabel Y. Kemudian ada C1, C2, dan C3. Ini adalah variabel dari koefisien dari variabel Z. Ya, kemudian ada konstanta. Ingat ya, konstanta adalah nilai yang berdiri sendiri. Ada D1, ada D2, ada D3. Ingat ya, Ibu sudah jelaskan bahwa bentuk umumnya adalah semua plus. Ya, jadi nanti kalau ada yang negatif berarti yang negatif adalah nilai dari koefisien. Gitu ya. Ibu kasih contoh soal. Nih. Maaf. Contoh soal, ada 3X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 7. Untuk persamaan 1 ada persamaan 2. 4X dikurang 6Y tambah 5Z sama dengan negatif 9. Untuk persamaan 3 ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 4. Nah, sekarang kita tentukan koefisiennya. Untuk persamaan 1, koefisien dari X adalah 3. Ya. Untuk koefisien dari Y, hapus dulu. Untuk koefisien dari X di persamaan 1 itu adalah 3. Ya, untuk koefisien dari Y itu adalah 2. Untuk koefisien dari Z dari persamaan 1 adalah negatif 1. Gitu ya. Untuk persamaan 2, koefisien dari X adalah 4. Koefisien dari Y adalah negatif 6. Kemudian untuk Z koefisiennya adalah 5. Nah, sekarang perhatikan untuk persamaan 3. Koefisien dari X berarti 1. Kemudian untuk Y itu koefisiennya 1. Untuk Z koefisiennya adalah 2. Jadi ingat ya, kalau dia bentuknya hanya begini berarti koefisiennya adalah 1. Tapi ingat ini yang bentuk negatif berarti koefisiennya adalah negatif 1. Nah, sekarang konstanta. Ya. Konstanta dari persamaan 1 itu adalah 7. Kemudian persamaan 2 konstantanya adalah negatif 9. Konstanta dari persamaan 3 adalah 4. Jadi difahami ya apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Nah, sekarang kita ke persamaan berikutnya. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Apakah soal ini merupakan
SPL TV atau bukan. Ya, ingat bahwa sistem persamaan linear 3 variabel punya 3 variabel dan 3 persamaan linear. Nah, ini ya, 3x sama dengan 5. Tidak ada variabel y dan z. Kemudian yang ini tidak ada variabel z-nya, dan ini konstantanya yang mana, ya. Jadi kalian harus pahami. Perhatikan dulu untuk persamaan pertama. 3x sama dengan 5. Ini sebenarnya koefisien x, koefisien y dan z-nya itu ada. Tapi dia bentuknya sebenarnya seperti ini. Jadi 3x ditambah 0 y ditambah 0z sama dengan 5. Jadi sebenarnya koefisiennya ada, tapi 0. Karena 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, sekarang kita ke persamaan kedua ya. Persamaan kedua adalah 2x tambah 7y sama dengan 3. Nah, sama seperti persamaan 1, maka ini bisa diubah bentuknya jadi 2x tambah 7y tambah 0z sama dengan 3. Nah, sekarang untuk persamaan ketiga, x dikurang 4z ditambah 6 sama dengan 0, ya. Maka ini bisa dirubah jadi x ditambah 0y dikurang 4z sama dengan 6-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 0 dikurang 6 berarti negatif 6. Maka persamaan ini adalah sebuah SPL TV. Gitu ya. Nah, saya lanjut lagi ke persamaan ini. Sama seperti tadi, apakah ini juga merupakan SPL TV? Nah, sekarang diperhatikan ya. 1 per x ditambah 1 per y ditambah 3 per z sama dengan 9. Untuk persamaan kedua, 1 per x tambah 3 per y tambah 1 per z sama dengan 7 per 3. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, 3 per x tambah 1 per y tambah 1 per z sama dengan 7. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau kalian dapat soal seperti ini, kita harus misalkan dulu. Jadi kita misalkan 1 per x itu kita misalkan dia adalah P. 1 per y itu kita misalkan Q. Dan 1 per z itu kita misalkan sebagai R. Ingat ya, notasi dari variabel adalah huruf kecil. Nah, sekarang 1 per x berarti P. Ini untuk persamaan 1. P, ini P ya. Kemudian ini diganti dengan Q. Kemudian 3 per Z berarti 3 R sama dengan 9. Nah, sekarang persamaan kedua. 1 per X tadi kita misalkan sebagai P. Kemudian 3 per Y, karena kita misalnya adalah 1 per Y berarti tambah 3 Q tambah 1 per Z itu adalah R, berarti tambah R sama dengan 7
per 3. Sekarang persamaan yang ketiga, 3 per X, yang ini berarti 3P ditambah Q ditambah R sama dengan 7. Maka ini juga merupakan SPL TP. Seperti itu ya. Sekian untuk materi awal untuk model matematika. Jadi yang harus kalian lakukan untuk mencari model matematika adalah yang pertama, cari informasi yang penting, kumpulkan semua informasi yang penting. Yang kedua, buat permisalannya, buat variabelnya apa saja. Kemudian yang ketiga adalah buatkan dia dalam bentuk relasi matematika. Kemudian tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana membentuk sebuah SPLTP. Terima kasih. Lanjut diperhatikan untuk LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.